Assalamualaikum, selamat datang di channelnya Umi si Mariam. Di video kali ini aku akan buat kue tres leches asal Amerika Latin. Tres leches sendiri terdiri dari base cake yang dia direndam dengan 3 macam jenis susu, dan di atasnya dilapisi dengan krim yang enak banget, lembut dan creamy. Dan kue semewah dan seenak ini tuh buatnya gampang banget, cuman modal diaduk-aduk aja tanpa telur. Sebelum ke cara pembuatannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, biar kamu nggak ketinggalan video resep terbaru lainnya dari aku. Dan langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama kita akan buat base cake-nya. Siapkan gelas atau wadah. Ambil 120 ml susu hangat. Di sini aku pakai susu UHT yang full cream biar makin creamy. Kemudian tambahkan 2 sendok teh kopi instan tanpa ampas. Aku pakainya Nescafe Classic. Lalu aduk sampai kopinya larut. Kalau sudah larut, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan siapkan bahan kering. Ambil wadah. Masukkan 230 gram tepung terigu. Ini kita saring biar dia lebih halus, tidak ada yang menggumpal nantinya. Saring hingga semua tepungnya habis, karena di sini aku ada saringannya yang kecil, jadi ini aku pakainya bertahap ya teman-teman. Tambahkan juga 20 gram coklat bubuk, 1,5 sendok teh baking powder, setengah sendok teh baking soda, setengah sendok teh garam. Dan lanjut ayak kembali semua bahan tadi sampai semua bahannya habis ya teman-teman. Kalau sudah, ini kita aduk rata menggunakan spatula biar semua bahan keringnya itu tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata seperti ini kita sisihkan juga terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wadah yang cukup besar. Ambil 120 gram tepung gula atau gula yang udah di blender halus. Ini kita ayak juga biar teksturnya lebih halus. Kemudian tambahkan 130 gram minyak sayur, 100 gram yogurt yang rasa plain, setengah sendok teh pasta vanila. Dan ini kita aduk hingga semuanya tercampur merata. Teman-teman bisa aduk menggunakan spatula atau balon whisk seperti ini. Kalau sudah tercampur merata seperti ini dia teksturnya ya teman-teman. Kita siapkan bahan kering tadi dan bahan basahnya. Secara bergantian kita akan masukkan larutan kopi. Banyaknya kurang lebih 1/4 dari larutan. Kemudian aduk hingga tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, masukkan bahan kering tadi sebanyak 1/3 dari bahan. Dan aduk rata kembali juga ya teman-teman. Pastikan nggak terlalu lama mengaduknya, cukup sampai tercampur merata aja. Dan lanjut tuang larutan kopinya 1/4 lagi. Aduk kembali hingga semuanya tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, tuang kembali bahan keringnya sebanyak 1/3 dari bahan. Jadi ada total pengadukannya itu larutan kopinya sebanyak 4 kali dan bahan keringnya itu sebanyak 3 kali, berselang-seling seperti ini ya teman-teman. Kemudian aduk kembali semuanya hingga tercampur merata. Ingat jangan terlalu lama, yang penting tercampur aja. Lanjut tuang kembali larutan kopinya sebanyak 1/4. Aduk kembali hingga semuanya tercampur merata. Dan kalau sudah tercampur merata, ini kita tuang untuk terakhir kalinya bahan keringnya. Kemudian aduk kembali semua bahan keringnya sampai tercampur merata. Dan untuk yang terakhir kalinya, tuang semua sisa larutan kopi. Dan lanjut aduk kembali semua bahan hingga tercampur merata. Pastikan nggak terlalu lama ya teman-teman mengaduknya, cukup sampai seperti ini. Pastikan tidak ada bahan basah yang tertinggal di dasar wadah. Dan seperti ini hasil akhir teksturnya ya teman-teman. Ini sudah bisa kita tuang ke dalam loyang. Di sini aku sudah siapkan loyang 16 x 16 cm yang dilapisi dengan kertas baking seluruhnya. Lalu tuang semua adonan tadi ke dalam loyang.
Jangan lupa untuk diratakan biar nanti hasil permukaannya itu lebih cantik dan rata. Kalau sudah, ini kita hentak-hentakan biar lebih rata lagi ya teman-teman. Dan ini sudah siap untuk dikukus. Sebelumnya kukusannya ini sudah aku panaskan. Kukus adonan selama 35 menit sampai dengan 45 menit. Dan ini dia setelah dikukus selama 40 menit. Ini bisa dites tusuk dengan menggunakan tusuk sate. Kalau masih ada adonan yang menempel, boleh ditambah durasi pengukusannya. Keluarkan dari kukusan dan biarkan selama 5 menit di dalam loyang. Setelah 5 menit baru ini bisa kita keluarkan dan tunggu 15 menit baru bisa kita kikis atasnya yang sedikit retak ini. Teman-teman gak usah khawatir kalau nanti adonannya dia setelah dikukus retak gini, ini bakalan kita kikis atasnya, dan atasnya ini nanti gak kita pakai ya teman-teman. Kemudian siapkan loyang yang lebih besar ataupun baki. Untuk ukurannya bebas aja ya teman-teman, yang penting muat untuk si base cake nya ini. Letakkan dengan hati-hati, kemudian tusuk-tusuk menggunakan tusuk sate semua atas permukaan base cake nya biar nanti siramannya itu lebih meresap. Lanjut kita akan buat kuah siraman milk bath-nya. Siapkan wadah, ambil 100 gram susu kental manis, tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk. Kemudian ini kita campur hingga tercampur merata sampai coklat bubuknya itu larut seperti ini. Baru tambahkan 100 gram susu evaporasi, bisa diganti dengan susu almond, dan 80 gram susu UHT yang full cream biar makin creamy. Kemudian aduk hingga semua bahannya tercampur merata. Nah, campuran dari 3 susu inilah nanti yang akan membuat si base cake-nya itu jadi lembab dan moist banget. Lanjut, ini kita siram-siramkan ke atas base cake-nya sampai semua larutannya itu terserat ke dalam base cake-nya. Kalau sudah, ini kita tutup dengan penutup atau plastik wrap dan biarkan di dalam kulkas selama kurang lebih 1 malaman atau minimal 6 jam. Lanjut, kita akan buat topping krimnya. Siapkan wadah. Ambil 300 gram krim cair, dan krimnya ini harus dalam keadaan yang benar-benar dingin ya teman-teman. Kemudian tambahkan 20 gram tepung gula, tambahkan juga 1 sendok makan coklat bubuk. Kemudian ini kita mix menggunakan mixer dengan kecepatan rendah bertahap ke kecepatan yang paling tinggi sampai setengah mengental seperti ini. Kalau sudah, ini kita bagi dua, kurang lebih beratnya masing-masing 160 gram. Dan satu bagian ini kita simpan dulu di dalam kulkas. Kemudian satu bagian yang lain ini lanjut kita mix sampai dia mengembang, kental, dan kaku seperti ini. Dan lanjut keluarkan base cake yang sudah kita simpan semalaman. Ini dia hasilnya, lalu pindahkan ke dalam wadah yang lebih bersih. Berikan topping whipped cream tadi yang sudah kita kocok kaku, sebarkan hingga dia rata. Dan seperti ini kira-kira hasilnya. Ini kita simpan dulu ke dalam kulkas. Dan lanjut keluarkan satu bagian krim yang tadi, tambahkan 1 sendok makan bubuk coklat. Mix kembali hingga semuanya mengembang, tercampur merata dan kaku. Seperti ini hasilnya. Ini sudah bisa kita matikan mixernya, kemudian masukkan ke plastik segitiga seperti ini. Lanjut kita tata di atas base cake yang sudah ada krimnya tadi. Aku kira-kira seperti ini aja menghiasnya. Teman-teman bisa kreasikan dengan kreasi masing-masing. Kemudian ini aku tambahkan parutan coklat batang biar semakin menarik dan enak. Sebelumnya pinggirannya ini mau aku rapikan biar semakin kelihatan bentuknya. Dan seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini sudah bisa untuk kita nikmati. Ini rasanya beneran enak banget, penampilannya aja udah menarik ya. Dari base cake-nya itu dia lembut, moist karena tadi sudah disiram dengan siraman milk bath-nya dan disimpan selama 1 malaman. Ditambah dengan whipped cream-nya itu enak banget. Pokoknya super creamy, nyoklat banget. Krimnya juga nggak bikin enek sama sekali. Dan ini enak banget kalau dimakan lagi dingin-dingin. Pokoknya recommended untuk disajikan di berbagai acara spesial.
Dan sekian dulu ya video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Selamat mencoba ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.